Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Oh Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati dan pikiran kami manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus kami mampu untuk melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan, hari ini diambil dari Injil Matius 5 ayat 23 dan 24 yang berbunyi, "Sebab itu jikalau engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah berdamai dengan sesama umatnya, maka ibadah penyembahan kita tidak terhalang. Di dalam suasana masa memperingati hari Pentakosta atau hari turunnya Roh Kudus di hati umatnya ini, Tuhan Yesus menghendaki supaya kita semua umatnya dapat mengalami hidup damai sejahtera yang dianugerahkan oleh Tuhan Yesus Kristus itu. Oleh karena itu, firman Tuhan hari ini memperingatkan dengan keras bagi kita yang masih memendam perseteruan atau permusuhan dengan sesama rekan sekerja atau dengan siapapun juga. Kita harus sadari bahwa di mata Tuhan Yesus, semua umatnya yang masih berseteru atau bermusuhan satu dengan yang lain itu dianggap kurang layak datang beribadah, menyembah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan di hadiratnya. Tuhan Yesus Kristus memerintahkan kita umat milik kepunyaannya ini, di mana kita harus kembali pulang menemui orang yang berseteru atau bermusuhan dengan kita untuk saling meminta maaf dan saling memaafkan, saling mengampuni. Oleh karena hanya umatnya yang telah terbebas dari perseteruan, permusuhan, yang itu sajalah yang bisa dan dapat menikmati adanya damai sejahtera yang telah dianugerahkan oleh Kristus Yesus, yang adalah Tuhan, Raja, dan Kepala atas gereja atau kita umatnya. Mungkin saja bisa terjadi di antara kita sesama umat manusia ini, ada yang merasa bahwa bukan diri kita ini sendiri yang memulai untuk berbuat terjadinya suatu perseteruan atau permusuhan. Bahkan sampai kita juga merasa sudah terlalu sering untuk mengalah, akan tetapi dari pihak mereka yang berseteru, bermusuhan dengan kita itulah yang selalu memulai membuat adanya permasalahan. Di dalam kenyataan yang sedemikian itu pun, Tuhan Yesus sesungguhnya tidak berkenan kepada kita apabila kita tidak berdamai, mengampuni atau memaafkan orang yang bersalah kepada kita itu. Artinya bahwa Tuhan Yesus yang memang mengetahui betul isi hati kita selaku umat miliknya ini, tetap harus memaafkan atau mengampuni siapapun yang telah berseteru, berbuat salah dengan memusuhi kita. Bahkan di dalam Injil Matius 18 ayat 22 ditegaskannya bahwa mengampuni atau memaafkan orang yang bersalah kepada kita itu sampai 70 kali 7 kali. Yang artinya memaafkan itu tidak ada batasnya. Sesungguhnya hidup yang terbebas dari segala bentuk dan dari suatu pertengkaran, perseteruan atau permusuhan itu hidup yang sangat indah. Akan tetapi yang perlu kita waspadai adalah bahwa yang sering terjadi di dalam hidup kita ini, di mana pribadi atau keluarga kita tidak peduli atau tidak mau untuk mendengarkan suara Roh Kudus yang sudah berada di hati kita masing-masing secara bersungguh-sungguh, tetapi kita malah lebih memilih untuk mendengarkan suara roh jahat yang menyatakan jangan mau berdamai,
karena yang salah itu pihak seterumu yang memusuhimu. Oleh sebab itu, renungan firman Tuhan hari ini mengajari dan mengajak kita semua, utamanya kita yang masih saja memendam perasaan atau perseteruan atau permusuhan, di dalam suasana memperingati Pentakosta atau hari turunnya Roh Kudus di hati umat manusia, supaya kita mau mendengarkan suara Roh Kudus itu yang berbisik di hati kita itu, supaya sama-sama saling memaafkan, saling mengampuni, dan berdamai dengan semua orang yang bersalah kepada kita secara pribadi maupun keluarga kita masing-masing. Ingatlah akan firman Tuhan di dalam Galatia 5 ayat 25 dan ayat 26 ini. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami hari ini, apabila kami masih dalam keadaan tidak mau berdamai dengan orang yang memang berseteru dengan kami, yang memusuhi kami. Sungguh ya Tuhan, itu sesungguhnya adalah merupakan penghalang bagi kami untuk menyembah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Raja dan Kepala atas gereja-Mu. Kini kami mau berdoa bagi mereka yang dalam kondisi sedang mengalami berbagai macam sakit penyakit tanpa kecuali sakit penyakit yang diakibatkan oleh wabah atau pandemi COVID-19. Oh Tuhan, Engkau maha baik bagi kami. Dengan pertolongan-Mu, dengan mujizat kesembuhan-Mu, sembuhkanlah, pulihkanlah kami dari kuasa sakit penyakit itu semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.